warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, selamat berjumpa lagi dengan saya Nurliana Santi, dan alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana kita masih diberi kesempatan untuk mengisi bulan Ramadan kali ini dengan penuh kesungguhan, dan semoga Allah limpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Teman-teman, Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk kita mengupgrade diri kita. Sekali lagi, karena memang itulah yang Allah inginkan dari kita, sehingga memberikan peluang banyak beramal dan beribadah di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kita lahir setelah bulan Ramadan menjadi orang yang lebih bertakwa lagi. Kemarin kita sudah bahas ada 4 hal yang harus kita upgrade ya dari diri kita, yaitu jiwa kita, akal kita, fisik kita, dan sosial kita. Dan kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana mengupgrade jiwa di bulan Ramadan. Nah, kali ini kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagaimana yang kedua, kita jadikan Ramadan ini waktu paling tepat bagi kita mengupgrade akal kita. Bagaimana cara kita mengupgrade akal kita? Tentu adalah menambah lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi nutrisi buat akal kita. Apa sih nutrisi akal kita? Nutrisi akal kita adalah ilmu. Ya, Allah berfirman dan Allah berjanji di surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi teman-teman, marilah kita memperbanyak ilmu kita di bulan Ramadan kali ini. Apalagi dengan adanya social distancing ini justru adalah kesempatan emas di mana waktu untuk kita itu lebih banyak. Dengan apa? Misalnya di bulan Ramadan ini kita membuat program pribadi. Ya, kalau biasanya kita baca Quran itu hanya mengejar khatam, cobalah di bulan Ramadan ini dalam waktu sebulan kita bisa menghatamkan bukan hanya bacaannya tapi juga minimal terjemah bahasa Indonesianya. Ya, terutama bagi kita-kita yang memang belum terlalu fasih berbahasa Arab. Ya, jadi kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Ketika kita mengkaji Al-Quran, kemudian membaca terjemahnya, terutama apalagi sampai membaca tafsirnya, itu akan memberikan ilmu yang banyak bagi kita. Ya, juga di bulan Ramadan kali ini bagus kalau kita punya program. Ramadan ini saya akan menuntaskan buku-buku referensi. Misalnya Ramadan kali ini kita beres buku fikih wanita. Ramadan kali ini kita beres membaca buku Sirah Nabawiyah. Ramadan kali ini kita beres membaca misalnya buku tentang sejarah Islam dan seterusnya. Ya, termasuk buku-buku yang tidak harus buku-buku syar'i atau islami, tapi juga buku-buku yang bisa meningkatkan wawasan kita. Misalnya sebulan ini kita targetkan kita bisa menuntaskan membaca buku psikologi perkembangan anak misalnya, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita, bahwa barang siapa yang ingin sukses hidup di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses kehidupannya di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses kehidupan dunia dan akhiratnya, raihlah dengan ilmu. Ilmu akan membuat kita menjadi orang yang insya Allah sukses dunia dan akhirat. Ilmu akan membuat kita menjadi orang ya yang seperti padi, semakin berisi semakin merondok. Semakin kita berilmu, semakin kita akan tahu bahwa banyak ilmu yang belum kita tahu, ya. Maka akhirnya kita semakin bijak, masya Allah, ya. Jadilah orang yang bertambah ilmunya di bulan Ramadan, ya. Nah, yang ketiga, yang juga yang saat paling tepat kita di bulan Ramadan untuk mengupgrade-nya adalah mengupgrade fisik kita. Kenapa? Dan justru itu salah satu hikmah terbesar yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah saum. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sumu tasihu, saumlah kamu maka kau akan sehat.
Ya, karena saum ini adalah terutama saum Ramadan, siklus tahunan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendetoksifikasi, membuang racun-racun yang ada di tubuh kita. Ya, maka bagaimana agar proses detoksifikasi itu berjalan dengan baik? Ikuti bagaimana Rasulullah menjalani pola makan di waktu saum, ya, pola tidur gitu kan, semuanya teratur itu di waktu saum gitu. Ya, maka dan saya sangat bangga dengan anak-anak milenial hari ini gitu ya, dan mungkin kita semua sekarang kesadaran untuk hidup sehat itu lebih meningkat ya. Hidup sehat itu sudah menjadi lifestyle gitu, bukan sesuatu yang membebani kita ya, tapi bagi kita orang mukmin justru itu bagian dari ibadah kita kepada Allah ya. Karena memang kata Nabi, Allah itu lebih menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah ya, dan kesehatan itu menjadi satu kunci agar kita kuat gitu. Kenapa? Karena kalau kita sehat, kalau kita kuat, banyak ibadah yang bisa kita lakukan ya, dan kita bisa lebih bermanfaat buat lebih banyak orang lagi, dan itu adalah parameter manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yuk di bulan Ramadan ini ikuti pola Rasulullah, mengurangi makan, terutama makan makanan yang akhirnya menjadi sampah di tubuh kita ya. Masing-masing sudah paham ya, banyaklah bisa searching gitu, dan komitmen untuk bisa memakan makanan yang penuh gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi makan yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan makan yang memanjakan lidah kita semata. Oke? Nah, yang terakhir, yang keempat, yang bisa kita jadikan yang bisa kita upgrade dan bahkan harus kita upgrade di bulan Ramadan ini adalah sosial kita. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana khutbah Rasulullah menjelang Ramadan, luar biasa. Rasulullah itu tidak hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya ubudiyah kepada Allah secara langsung. Ya, kita tahu ada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan satu ayat saja, maka nilainya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan sholat fardu di bulan Ramadan, pahalanya dibalas 70 kali lipat. Dan yang mengerjakan sholat sunnah di bulan Ramadan, maka di sisi Allah pahalanya sama dengan sholat wajib di bulan biasa. Itu yang Rasulullah sampaikan. Tapi ternyata selain itu Rasulullah banyak menyampaikan aspek-aspek sosial. Rasulullah menyampaikan, ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang saum, memberi buka orang yang saum, maka pahala orang yang saum itu akan ditambahkan kepada kita tanpa mengurangi sedikit pun pahala saum kita. Barang siapa yang menyantuni anak yatim di bulan Ramadan, maka Allah akan menyantuni anak-anak yatim kita ketika nanti kita meninggalkan mereka. Barang siapa yang memperbagus akhlaknya di bulan Ramadan, maka Allah akan memandangnya dengan penuh rahmat nanti di yaumul akhir. Barang siapa yang menghubungkan tali silaturahim, maka Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya nanti di yaumul akhir ya. Barang siapa yang memudahkan pekerjaan tangan kanannya, pembantunya, maka Allah akan memudahkan jalannya melewati siratal mustaqim. Banyak sekali hal-hal yang bersifat sosial yang Rasulullah sampaikan, dan tentu itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita maksimalkan, bahkan harus kita maksimalkan di bulan Ramadan kali ini. Walaupun dalam kondisi social distancing, tentu bukan berarti kita tidak bisa bersosialisasi. Lewat WA kita bisa minta maaf kepada orang yang selama ini mungkin sudah renggang hubungannya dengan kita ya, lewat online, lewat apapun, termasuk ke tetangga kita ya. Mungkin kita hanya punya kolak satu mangkok, kita bisa mengirimnya, dan apapun termasuk bagaimana kita melihat di sekitar kita ya, bukan hanya di masa biasa, di masa pandemi ini justru semakin banyak orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Mungkin kita tidak bisa dari kita sendiri, tapi kita bisa mengajak teman-teman kita, mengkoordinir teman-teman kita ya, menunjukkan, menghubungkan antara yang membutuhkan dengan orang yang memiliki harta, itu pun pahalanya sama di sisi Allah. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang justru meningkatkan kualitas sosial kita itu justru di bulan Ramadan kali ini. Dan tentu teman-teman ya, kalau orang-orang di luar sana itu harus juga mendapatkan kebaikan-kebaikan sosial kita pada bulan Ramadan ini, apalagi orang-orang terdekat kita ya, orang tua kita yang melahirkan kita, yang mengurus kita ya. Mereka adalah orang yang harus paling mendapatkan khidmah, pelayanan, bakti kita sebagai anaknya ya. Tidak ada satupun anak yang bisa menjadi orang hebat kecuali
ketika orang tuanya yang membesarkan dia. Kalaupun ada, itu hanya beberapa dan tidak mengurangi jasa orang tua yang telah melahirkan kita. Ya, kemudian mungkin suami kita, ya, yang sudah menikah, kita ingat sekali bahwa ketika kita sudah menikah, surga kita sudah berpindah dari orang tua kepada suami kita. Jadilah istri yang menyenangkan bagi suami kita, jadilah istri yang taat ketika diperintah, jadilah istri yang menempatkan suami sebagai kawam, jadilah istri yang membuat suami bangga melihatnya, bangga menggandengnya gitu ya, dan senang bersamanya. Begitupun ketika kita jadi ibu, jadi anak-anak kita harus mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kita. Ya, jangan jadikan kebersamaan kita ini yang 24 jam ini yang sangat mahal, jarang kita dapatkan, ya akhirnya ternodai oleh hal-hal yang nggak perlu gitu. Memang sih teman-teman ujiannya banyak ya. Nanti mungkin ada sesi yang nanti kita akan bicara khusus bagaimana agar di masa pandemi ini hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan anak tuh semakin indah ya, karena memang ada tips and triknya. Karena kebersamaan 24 jam itu ternyata ada tantangannya tersendiri. Tapi minimal di materi ini saya ingin mengingatkan bahwa ya, sekali lagi kalau kita memuliakan orang banyak di luar kita, tentu orang-orang yang terdekat kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita adalah orang-orang yang paling harus merasakan kenyamanan ketika bersama dengan kita. Banyaklah bersabar, banyaklah berlapang dada. Mudah-mudahan justru setelah itu hubungan kita semakin harmonis, semakin baik ya. Dengan duduk bersama, buka bersama, sahur bersama, itu adalah momentum kita mempererat hubungan sosial kita dengan orang-orang terdekat kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.